Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Muliza dengan NIM 2415050098. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan menurut Quran surat An-Nur ayat 27 sampai dengan 29. Untuk memulai pembahasan kali ini, kita akan mengetahui arti dari Quran surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Ayat ke-27, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan juga memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu ingat. Ayat ke-28, jika tidak kamu jumpai di dalamnya seseorang, maka janganlah kamu memasuki di dalamnya sebelum diperbolehkan bagimu. Dan juga jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka kembalilah. Yang demikian itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan di ayat ke-29 artinya, tidak ada dosa bagimu memasuki rumah-rumah yang tidak berpenghuni di dalamnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan juga apa yang kamu sembunyikan. Setelah kita mengetahui terjemah dari ayat ini, kita masuk pada pembahasan mengenai landasan dasar dari ayat surat An-Nur 27 sampai dengan 29. Di mana pada ayat ini berbicara tentang adab bertamu dan juga menjaga privasi. Dalam Quran Surat An-Nur ini juga memberikan pedoman langsung dari Al-Quran mengenai bagaimana seorang muslim harus bersikap ketika hendak masuk rumah seseorang, serta adanya batasan-batasan yang harus dijaga dalam interaksi sosial dan juga melarang orang masuk tanpa seizin dan juga salam terlebih dahulu, di mana hal tersebut agar tidak melihat aib ataupun keadaan yang ada di rumah tersebut sebelum dipersilahkan masuk. Untuk memperjelas pemahaman, kita masuk pada pembahasan mengenai masing-masing ayat. Di ayat 27 menegaskan bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan juga mengucapkan salam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menghormati orang lain, baik dari segi fisik maupun psikologi. Memberi salam juga menjadi bentuk doa dan juga penghormatan kepada pemilik rumah. Lanjut pada ayat ke-28, dijelaskan bahwasanya apabila tidak ada izin ataupun tidak ada orang di dalam rumah, maka seseorang harus kembali dan tidak boleh memaksakan dirinya untuk masuk. Di ayat ini sebenarnya melanjutkan perintah pada ayat sebelumnya, yaitu di ayat ke-27 tentang kewajiban meminta izin dan juga bersalam sebelum masuk ke rumah orang lain. Jika setelah memanggil 3 kali tidak ada jawaban, entah karena rumah kosong ataupun penghuni tidak merespon, maka larangan masuk bersifat tegas untuk menjaga privasi dan juga menghindari potensi adanya fitnah ataupun pelanggaran batasan. Jika kemudian penghuni muncul dan berkata kembalilah, maka pengunjung harus patuh tanpa adanya protes. Terakhir, pada ayat ke-29 surat An-Nur ini memberikan pengecualian penting dari segala aturan ketat yang telah disebutkan sebelumnya, dengan menyatakan bahwasanya tidak ada dosa bagi seseorang memasuki rumah ataupun tempat yang tidak berpenghuni, tapi dengan syarat adanya keperluan yang sah seperti istirahat sementara ataupun urusan yang dibutuhkan, serta juga dalam keadaan darurat yang mengharuskan seseorang tersebut untuk cepat masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, setelah kita membahas mengenai terjemah, landasan dasar, dan juga penafsiran masing-masing ayat, kita masuk pada nilai-nilai pendidikan ataupun korelasi ayat ini dengan pendidikan. Dari ayat ini sebenarnya bisa diambil beberapa nilai pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan akhlak, yaitu adab bertamu. Lalu pendidikan sosial, yaitu menghormati orang lain. Serta pendidikan karakter, yaitu sopan santun dan juga menjaga batasan. Dan terakhir yaitu sebagai kesimpulan, dari rangkaian ayat ini sebenarnya memberikan kerangka konseptual tentang pentingnya etika sosial yang berlandaskan pada penghormatan privasi, penjagaan kehormatan, serta membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Ayat ini menjadi bukti bahwasanya Islam sangat memperhatikan aspek adab dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembentukan karakter dari individu dan juga masyarakatnya.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.